satu malam ini kita tundukkan diri kita. Kita tundukkan kesadaran hati kita untuk mengenang mereka-mereka yang telah berjuang, mereka-mereka yang telah berbuat. Kalau kita cuma tinggal menikmati aja ya. Atau mau zaman dulu ikut perang dulu. Kita tidak ikut perang, tidak ada yang ditembak, tidak ada yang korban, tinggal kita menikmati. Dalam bahasa agama, bersyukur atau berterima kasih atas jasa-jasa, atas kebaikan orang-orang lain itu hukumnya wajib. Sama seperti kehidupan sehari-hari. Kalau kehidupan sehari-hari, kalau kita tolong orang, minimal apa tadi? Terima kasih Pak. Jangan dikasih, dipinjemin. Kalau dipinjemin itu dibalikin ya. Kita mengucapkan terima kasih juga ditolong. Apalagi kita sudah bisa 78 tahun menikmati situasi aman. Situasi nyaman, situasi yang tidak kacau. Bisa-bisa kita mengalami dan menikmati semua hal ini. Lalu kita bisa bangun, bisa berusaha, bisa bekerja, bisa lagi, bisa sekolah. Ini hanya dimungkinkan jika kita sudah mencapai kemerdekaan. Hanya bisa dimungkinkan karena kondisi kita apa. Bapak Ibu sekalian sekalian, ini seringkali banyak yang kurang menyadari. Banyak orang yang kurang menyadari bahwa tercipta kondisi aman seperti ini. Semua bisa berusaha, semua bisa bekerja, semua bisa penghasilan, semuanya bisa sekolah. Dikatakan kondisi negara aman. Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan kalau negara-negara, contoh misalnya dari Timur Tengah, ibu-ibu yang suka pagi-pagi bisa senam, kemarin kemana? Pantai Carita. Ke Pantai Anyar. Ibu-ibu bisa bayangin nggak? Kalau ibu-ibu ada di Palestina sekarang, ada di Irak, ada di Syria, ada di beberapa negara yang sedang konflik, bisa jalan-jalan ke Pantai Carita, ke Anyer, besok lagi ke Al-Jabar. No? Ibu-ibu di sana tuh ke Al-Jabar besok. Bisa ibu-ibu tuh. Juga yang lain senam tiap pagi atau jalan-jalan. Pendek kata, semua yang kita nikmati saat ini, bisa bekerja, bisa berusaha, bisa jalan-jalan, bisa hiburan, bisa makan, itu tercipta kondisi dikarenakan ada keamanan, kenyamanan, tidak ada kekacauan. Nah inilah yang harus kita syukuri. Alhamdulillah wa syukur ya Allah, saya punya negara aman, gak kacau kayak di luar negeri, gak pada ribut-ribut, gak pada chaos. Nah oleh karena itu sudah sepantasnya kalau malam ini minimalnya dan besok kalau ibu-ibu mau atau mau ke di Al-Falah, setiap tahun selalu mengadakan upacara di sekolah bareng anak-anak. Minimalnya ilok, nanti kalau ilok bahasa kampung, tibang upacara kita menaikkan bendera, mengenang para pahlawan, kagak mau. Padahal puluhan tahun kita telah menikmati nikmatnya kemerdekaan. Nikmatnya bisa berusaha, nikmatnya bisa bekerja, nikmatnya bisa sekolah kayak anak-anak. Jangan bayangkan Bu, di daerah konflik anak-anak gak pada sekolah, gak pada punya baju, gak susah makan. Sekarang semua bisa sekolah kan? Dari yang paling kecil TPA,
TK, SD, SMP dan seterusnya. Nah, semua kenikmatan ini itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala akibat daripada apa? Kemerdekaan 70 tahun, 78 tahun yang lalu yang telah dikerjakan, dilakukan dan diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa Indonesia. Oleh karena itu sangat wajar jika pada malam ini kita berterima kasih, kita mengingat dan minimalnya mengirimkan doa. Ya. Namanya asin ila muhsin, berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat baik kepada kita. Yang tanpa adanya perjuangan mereka, maka kita tidak bisa menikmati momen seperti ini. Oleh karena itu, sebagaimana yang Allah katakan, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan benar, maka niscaya akan semakin banyak ditambahkan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kita. Sebaliknya, walain kafartum, jika kita nggak bersyukur, yakin inna adzabi lasyadid, kita akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kesusahan. Bapak-bapak Ibu sekalian, maksud la in sakatum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid adalah bagaimana kita bersyukur dengan benar, yaitu kita mengisi kemerdekaan ini dengan benar. Sebab apa? Banyak ya, ada sebagian orang kita, ada sebagian kelompok bangsa kita yang ingin kondisi-kondisi yang udah aman ini agak kacau. Pengen negara agak rusuh, pengen situasi nggak terkendali, pengen kekacauan. Ada apa? Ada unsur-unsur sebagian orang Indonesia yang inginnya kondisi negara kita kacau. Nah, ini tanda-tanda dia tidak bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi bersyukur adalah bagaimana kita menjaga nikmat kemerdekaan ini, lalu kita mengisinya dengan benar. Bagaimana mengisi dengan benar? Disesuaikan dengan masing-masing tupoksinya kerjaan kita. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi guru, ada yang jadi ibu-ibu, ada yang jadi militer, dan semua aktivitas yang positif itu adalah cara mengisi kemerdekaan dengan benar. Nah, satu hal lagi, ini buat anak-anak sebenarnya ya, tapi penting diketahui oleh ibu-ibu atau orang tua sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau tema tahun ini apa temanya? Lupa lagi ya. Tema tahun ini maju terus, melaju terus ya, kalau nggak salah. Yang juga namun kena. Bapak sekalian, menurut prediksi tahun 2050 berapa tahun lagi? Kira-kira 25 tahun lagi ya? 26 Oke. tahun. Ya, ini ibu-ibu sudah tahu ya. 2050 diprediksi oleh banyak kalangan di dunia internasional, Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan besar, menjadi sebuah negara superpower. Tahun 2050. Kenapa? Berdasarkan dengan kekuatan demografi, banyaknya SDM, luasnya wilayah Indonesia, itu dimungkinkan pada tahun 2050 Indonesia akan punya kekuatan dasar, akan memuncul menjadi sebuah kekuatan super power. Itu diprediksi, Bu. Nah, masalahnya ketika tahun 2050 yang tua-tua ini masih ada nggak? Ibu-ibu, bapak yakin nggak? Tahun 2050 masih hidup? Kalau soal harapan, pengennya sih umur panjang. Logikanya aja. Kalaupun kita masih hidup, minimalnya kita udah tua kan? Saya segini tuh udah 54 tahun. Berarti kalau ditambah 26 tahun, saya berumur hampir 80 tahun. Apalagi yang lebih tua. Ibu-ibu, bapak sekalian maksudnya apa? Bapak,
Besok pada tahun 2050 yang megang peranan itu anak-anak kita nih, bukan anak kita. Kita udah tua, kalaupun udah hidup udah jompo, udah bersakit-sakitan, kan? Udah nggak produktif sebagai manusia. Jelas ya? Sekarang jangan merasa, masih muda, jangan merasa muda terus lah. Tahun 2050 kita udah nggak ada, sebagian udah nggak ada, sebagian maupun ada udah jompo sakit-sakitan. Apa yang terjadi? Nih Bu, anak kita, cucu kita, cicit kita yang akan berperan memegang peranan jadi orang dewasa. Pertanyaannya, ketika mereka nanti dewasa, anak kita, cucu kita tahun 2050, anak kita jadi apa, Bu? Cucu kita jadi apa? Ponakan kita jadi apa? Itu pertanyaan. Nah, jadi apanya cucu kita, ponakan kita, anak-anak kita sangat tergantung bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Nih, mungkin ibu-ibu kurang paham, walaupun udah tahu tapi kurang paham. Bu, zaman sekarang sangat kompetitif, sangat bersaing. Hanya mereka-mereka yang punya kekuatan modal, ilmu, keahlian, kemampuan menguasai teknologi, IT, digital, dan dunia komunikasi yang seperti itu yang akan bertahan dan akan memegang peranan nanti tahun 2050. Jadi kalau anak-anak kita sekarang ya, nggak ngerti IT, nggak ngerti teknologi gadget, nggak ngerti komputer, nggak ngerti bahasa Inggris, nggak bisa bersaing, Bu, anak-anak kita. Silakan. Sekarang lain yang bisa anak muda misalnya mau masuk kerja susah banget. Ya, berapa kali masuk kerja? 200. Bukan nggak ada kerjaan. Rata-rata yang terjadi adalah pihak perusahaan punya syarat-syarat tertentu yang nggak ada kualifikasinya anak-anak. Anak-anak lulus SMA masuk ke sebuah perusahaan. Perusahaan disyaratkan harus bisa bahasa Inggris, harus bisa desain grafis, harus bisa animasi, harus bisa IT. Anak-anak nggak bisa, anak ibu nggak bisa. Bisa masuk kerja? Nggak bisa. Itu sekarang. Jadi bukan nggak ada kerjaan, tapi apa? Kurangnya kualifikasi, kemampuan anak-anak kita. Itu jadi masalah. Nah, kembali ke anak-anak kita. Tahun 2050 adalah tahun emas Indonesia. Itu diprediksi. Ya, dengan kekuatan SDM dan luasnya wilayah Indonesia akan jadi superpower. Dan hanya orang-orang yang saat ini terdidik dengan benar, punya cukup pendidikan, punya cukup keahlian, punya cukup kemampuan menguasai teknologi, itu mereka yang akan berperan dan akan berkiprah pada masa depan tahun 2050. Sebaliknya, Bu, Bapak-bapak, kalau anak kita zaman sekarang, ya, anak cucu kita dari segi pendidikannya udah payah, dari segi akhlaknya, dari segi moralnya, sekolahnya nggak tinggi, nggak punya keahlian apa-apa. Bu, maaf, bukan yang lain. Suatu kepastian anak-anak kita akan hanya di sampah peradaban pada masa depan. Pasti. Kenapa? Bersaingan sangat tinggi kompetisinya. Maaflah, jangan jauh-jauh Bu, di sini aja lah. Saya orang Bancang asli. Berapa banyak orang yang asli sini udah terpinggirkan, rumahnya habis, tanahnya habis, bahkan banyak yang ngontrak. Ada kan seperti itu? Banyak nggak? Itu sekarang kompetisinya yang kalah akan seperti itu. Saya punya saudara banyak, saya tahu saudara saya mulutnya lebar, sekarang habis. Oh, yang depan yayasan, dari depan rumah sampai Sandika itu tanah adiknya bapak saya. Sekarang habis. Contoh doang ya. Artinya apa? Yang disebut kompetisi, maaf ya, saya bukan masalah bicarain perbedaan antara orang pendatang atau orang asing, bukan seperti itu. Contoh, kalau orang-orang yang enggak punya kekuatan untuk berkompetisi di kampung sendiri sekarang pun kalah. Orang-orang punya penghasilan, dia nganggur. Orang-orang punya bagus, dia kagak, paling betul ngontrak, padahal dulu rumahnya. Itu sekarang, Bu. Apalagi nanti tahun depan. Bagaimana nasib anak kita, cucu kita, ponakan kita berkompetisi pada suatu keadaan yang jauh-jauh lebih dahsyat. Maka kalau tidak kita siapkan sejak saat ini,
maka kemungkinan besar anak-anak kita akan jadi sampah. Ini yang hal yang paling penting ya. Bagaimana kita mensikapi kemerdekaan ini? Ayo, Bu, kita berkompetisi. Sama, saya pun punya anak, Bu. Saya punya anak saya satu lagi kuliah saya pesantren di Kediri, Jawa Timur. Yang satu lagi di Cirebon. Itu usaha bagaimana kita mendidik anak kita. Apalagi sekarang pergaulan bebas, maaf. Narkoba, apa lagi? Pornografi. Terus tawuran kan di sini suka ikut tawuran. Alhamdulillah enggak. Tapi hati-hati bukan. Anak contohnya, ibu anaknya udah pernah kasus narkoba. Itu udah punya database di kepolisian dan perusahaan. Itu ada catatannya. Jadi ketika kita anak ibu masuk perusahaan, dulu 5 tahun yang lalu pernah kasus narkoba, ada Bu database-nya itu ada terkoneksi. Tahu anak kita pernah narkoba, itu gak akan diterima perusahaan. Sistem kecanggihan kan seperti itu. Anak kita punya kasus 10 tahun yang lalu tentang narkoba, dia masuk ke perusahaan tahu anak kita tuh pernah narkoba. Dari apa? Karena kecanggihan teknologi seperti ini. Makanya, ayo saya mengajak, ayo kita isi ya. Kita isi kemerdekaan ini dengan cara benar. Salah satu tadi bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita, generasi masa depan kita, terutama untuk sebuah kompetisi kehidupan yang sangat dahsyat pada tahun emas 2050. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja sebagai refleksi ya. Sekali lagi ayo ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas perjuangan para pahlawan yang telah menganugerahi kita kemerdekaan. Tinggal kita isi kemerdekaan ini dengan benar. Masing-masing bekerja, masing-masing beraktivitas yang positif sesuai dengan bidang karir kita. Yang terakhir saya titip pesan, ayo Bu, tantangan sekarang sama-sama tahu lah. Dasarnya pergaulan, narkoba, seks pornografi, seks bebas, tawuran dan lain sebagainya. Tolong jaga anak kita, siapkan anak kita untuk mampu berkompetisi sehingga dia menjadi masa depan yang dapat diharapkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ya, semua keinginan kita, hajat kita, niat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang paling penting anak-anak kita, mudah-mudahan anak kita terdidik dengan benar, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi berbagai beratnya tantangan zaman saat ini. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang berhasil, menjadi generasi masa depan. Nasabah dalam hadirnya wa kulli yatin salih wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan ghafilin, hamdan wa zida. Ya Rabbana alhamdu wal mulku was syukru kama yanbaghi li jalal wajhika karim wa min sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afil wa shifaiha wal wasani wa dhaiha wa ala alihi wa sallam. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah amalana innaka antas samiul alim wa tub 'ala tawwabur rahim waghfir lana innaka rahim warhamna innaka rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam ini kami berkumpul untuk menyatakan syukur kami, untuk menyatakan rasa terima kasih kami atas nikmat kemerdekaan ini. Ya Allah ya Muhyibas Sa'idin, juga kami ucapkan terima kasih kepada para pejuang, para syuhada yang telah memperjuangkan bangsa ini sehingga kami dapat menikmati semua keadaan seperti ini. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, jadikanlah kami sebagai makhluk-makhluk-Mu yang mampu berterima kasih, yang mampu mensyukuri segala nikmat-Mu, dan jangan jadikan kami sebagai orang-orang yang ingkar, seorang yang tidak berterima kasih atas segala nikmat kemuliaan-Mu. Rabbana ya Allah, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka antas samiul du'a. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong jaga anak-anak kami dari setiap pergaulan zaman ini.
Ya Allah, kami sangat tahu, sangat paham bagaimana dasar dan perkembangan kehidupan pada zaman ini. Jika Engkau tidak melindungi kami, jauhkanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dari dasarnya ancaman-ancaman yang mengancam anak-anak kami, entah dari narkoba, dari tawuran, dari pornografi, dari pecandu miras dan lain sebagainya yang sangat merusak pada zaman ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah anak-anak kami dari sifat-sifat seperti itu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang membanggakan, anak yang sukses di masa depan. Berikanlah mereka keteguhan iman, kesolehan akhlak, kebaikan budi pekerti, sehingga anak-anak kami, cucu kami dapat menjadi generasi yang dapat membanggakan, menjadi qurrata ayun. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wa abwar ya aziz ya ghafar ya wasi'al maghfirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.